Jadi kamu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Sauban, apakah engkau tidak makan sehingga engkau seperti itu? Maka berpegang oleh Sayyidina Sauban, ya Rasulullah, di saat aku ingin tidur malam, di saat aku ingin tidur malam, aku rindu ingin berjumpa denganmu di subuh hari. Di saat aku mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah bersamamu wahai Rasulullah, selesai sholat aku pulang. Namun di saat perjalanan aku rindu ingin cepat-cepat berjumpa denganmu wahai Rasulullah di siang hari. Di siang hari aku rindu ingin berjumpa denganmu di sore hari. Di sore hari aku rindu ingin berjumpa denganmu di malam hari. Hingga ya Rasulullah tidak sempat aku makan ya Rasulullah. Jadi kadang-kadang hanya tempat gaya makan gara-gara rindu ke Rasulullah. Pekeh merumpok ke Rasulullah, pekeh merumpok ke Rasulullah ulanya. Allah. Maka berpegang di Rasulullah, wahai Sauban, sesungguhnya telah sempurna imanmu wahai Sauban. Karena sesungguhnya orang yang sempurna imanmu, orang-orang yang sempurna imannya adalah yang mencintai Rasulullah melebihi cinta yang lain. Malamnya hanya doa pegang, mungkin umi-umi lebih mencintai suami, betul? Hai pegang dia ketimpangan sampai rumah, lebih dalam rumah, betul? Tapi payah diakui sesungguhnya orang yang pertama harus kita cintai adalah Rasulullah, bahkan melebihi diri kita sendiri. Kita sambung lagi ceritanya. Maka ketika itu Sauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini di muka bumi ini aku bisa menatap dirimu wahai Rasulullah. Setiap subuh aku bisa berjumpa denganmu. Aku bisa mendengar suara merdumu. Di siang hari aku mampu mendengar engkau mengimami kami ya Rasulullah. Setiap hari aku bisa melihatmu. Namun ya Rasulullah, bagaimana aku kelak ya Rasulullah? Di akhirat nanti akankah aku bisa berjumpa denganmu? Jika nanti luar biasa tak salah. Kayaknya madam budek madam gak berfikir akhirat ni. Gue fikir akhirat. Kipan di akhirat pekeh akan bisa berjumpa dengan Rasulullah seperti beliau bisa berjumpa dengan Rasulullah di dunia. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia. Engkau adalah Nabiullah. Tempatmu adalah di sisi Allah. Sedangkan kami adalah hamba yang lemah. Belum tentu kami akan masuk ke surganya Allah. Ya Rasulullah, pekeh akhir benda lemjit merumpok berenang ya Rasulullah. Maka mi Bandung lagi-lagi Allah mendengar perkataan Sayyidina Sauban, maka turunlah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war-rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والمرسلين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina 'alaihim, sesungguhnya kelak ia akan bersama orang yang dicintainya.
yaitu ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasyuhada, bersama para syuhada, wal mursalin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka wadenya gemau masuk wadenya ni. Pakan gemau ni karena bahagia, terharu mendengar firman Allah ketika itu bahwa kelak Sayyidina Sauban bisa berjumpa dengan Rasulullah. Umi, halo. Man menyatanya nak rencana ada jumpa Rasulullah insyaAllah. Nah, Bapak, Alhamdulillah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat watemi, nah selang 2 uro balik kejadiannya, tiba-tiba Pak Subuh uro Rasulullah lagi biasa balik ke sembahyang subuh, balik ulikut ke kalam. Wate ke kalam-kalam sahabat, tiba-tiba hana Sayyidina Sauban watenya. Mungkin Rasulullah berfikir kakek. Hana tanya Rasulullah Pak sahabat. Singoh ni ke kalam lah, lihat sembahyang subuh ke kalam hana Ibnu Sauban. Maka wadahnya Rasulullah ditanya Mbak sahabat, adakah di antara kalian yang melihat Sayyidina Sauban? Maka ketika itu sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Nanti pak rumah kan? Ibarat dia lagi lu abang mak, nanti pak rumahnya wak mia. Hana lupa ni. Jadi hana sorupat wadahnya. Tanya untuk mayang akhirnya mumpat ke rumah Sayyidina Sauban. Rasulullah dengan para sahabat wadahnya berlangkah jauh. Sijil perjalanan hana cok lah. Tanya hana cok lah. Udah lah. Oh jauh lah. Hai 2 jam perjalanan yang hana cok lah. Rumah Sayyidina Sauban jauh. Tiba-tiba Umi hana terasa kali jam perjalanan menuju rumah Sayyidina Sauban. Hai ni, jam perjalanan menuju rumah Sayyidina Sauban, tetapi Sayyidina Sauban tidak pernah absen sama sekali solat subuh. Selalu berada di saf terdepan. Tidak pernah absen sama sekali solat berjamaah di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia jam perjalanan menuju dari Masjid Nabawi rumah Sayyidina Sauban. Wadahnya sahabat gemuk Bandung. Ya Allah, ludah dengan masjid. Kata masjid. Tapi kadang ada kedua wadah. Tu bawa wadah dari bangku. Macam ku wadah ya. Tapi kibar Sayyidina Sauban luar biasa. Maka sampailah sahabat-sahabat semuanya dengan Rasulullah ke rumah Sayyidina Sauban. Bertanyalah Rasulullah mengetuk pintu, duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit padanya tiba-tiba permo Sayyidina Sauban. Ya Rasulullah, datang. Maka ketika itu Rasulullah langsung ke tema, bertanya langsung, kemana Sayyidina Sauban? Gedari nafas baluko. Ya Rasulullah, laki mu'ah beraikat ya Rasulullah. Hana sempat dan kabariran ya Rasulullah. Sayyidina Sauban kali ya Rasulullah, kabringkai. Kabringkai kamu ya Rasulullah. Lumtingkai tidak ya Rasulullah. Hana le kabringkai kanya ya Rasulullah. Laki mu'ah ya Rasulullah. Hana le sampaikan barang. Karena jauh tak perjalanan. Hanti dia lonjak kali ya Rasulullah. Bukan bu permoh Ibnu Sauban. Maka wadahnya Rasulullah menangis. Bandung sahabat gemuk adanya. Ya Allah, pakai gemuk anak berdebul. Sahabat mulia telah dipanggil oleh Allah, pakai gemuk anak berdebul. Maka ketika itu Rasulullah menghela nafas dan bertanya kepada
istrinya, wahai perumong Sayyidina Sauban, naged yang ditinggai kata-kata yang ditinggai oleh Sayyidina Sauban. Maka berjawab li perumong ya Rasulullah, nah ya Rasulullah, tapi lu hana ngomong, pegah hana ngomong lu. Mat pegah yang pun kan Rasulullah kan pegah. Waktu di antara abe gekun pokoknya. Kenapa tidak jauh lagi? Ya, yang pun. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ya, yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Ya, itu kata-katanya Rasul. Setelah itu beliau meninggal. Ya, bukan kuinam kaya. Karena kaya hana kedepan takwil darinya. Sahabat-sahabat pi hana depan wadanya. Gekir li Rasulullah. Wahai sahabat-sahabat semuanya, tahukah makna dari perkataan Sayyidina Sauban tadi? Yang pertama, Sayyidina Sauban mengatakan, mengapa tidak jauh lagi? Ternyata nyo dengar dia tu. Tanya mu padu kayaknya. Dia jumlah. Nyo kamu ngige dia jumlah. Nyo hai dia, nyo bismillah. Walaupun daya umur ka jauh tapi semangat pada jumlah. Amin. Ya, amin ya. Angka semangat lagi orang tadi dengar ceramah, alhamdulillah mata mubrek gede. Nyukan wadah dagalan HP, wadah dagalan TV, film joda akbar, mata mubrek gede. Wadah ka dengar ceramah ka dengar, orang mulai ka dengar. Macam itu ini. Tapi insya-Allah umi kedung hana. Insya-Allah umi kedung Bandung masuk surga. Amin amin Allah amin rabbal alamin. Wadahnya minta lanjut cerita. Betul dari Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, di saat kita dijemput oleh Allah, di saat kita dipanggil oleh Allah, datang malaikat menjemput nyawa kita, maka saat itu malaikat menampakkan amal-amal kebajikan kita. Menyala dan buat amai ke betul yang ke mama yang tak main judi online tapi kaku judi online betul ada pakai kamera itu gaduh nak bagi-bagi ke dong naji bila lu mana hukum dong dengar macam nyariku sya mi betul yo mi insyaallah tengok mi wadah tarik nyawa tanya mi gebetul amai kebaikan tanya mi umi selamanya kan nyo rahasia ni macam baik buka-buka apa ada mi anak umum ada dengar wah ini baik buka-buka yang tanya macam umi nak hafal Quran. Nah alhamdulillah kadang nak qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbina hanya hafal Qurannya alhamdulillah tak amaikan apa yang dah hafal qul huwallahu ahad laksanakan yang penting betul bacaan mi lu kena pegang bau ni lagi. Mungkin hafalan danyo kul huwallahu ahad. Mungkin hafalan danyo kul a'udzu birabbinas. Mungkin hafalan danyo kul a'udzu birabbil falaq cuma. Nyantang tumayang luhunya, tumayang atanya, tumayang maghribnya, tumayang isyanya, tumayang duhurnya, tumayang sunatnya ceritakan. Tapi hana pun itu. Nah sabuh amai perbuatan umi yang akan Allah catat sabi umi. Umi nyoda ba anak mi nyomi buat tempat ber. Nyokela anak-anak tanya umi hafal Al-Quran lebloh je umi. Tanya hana hafal Al-Quran. Tiba-tiba mi wadah tanya gehoi Allah getampakkan pahala selamanya tak ikat anak umi. Nohat positif baru dah jemput anak umi. Ya Allah ya Tuhanku luar biasa dah. Jangan pahala gubernur oleh Allah. Nyuhai anak gada yang selamanya kahafid lebih jujur, tapi gada hana hafal Al-Quran. Tapi hana pun pahala anak gada Bandung ke gada. Allah Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak yang soleh-soleh gunakan Bandung hafid Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Long tenang tak kampung nyo kampung long ini tiha ini kan. Long awak aku malami. Mudah lang paghaluhan ang ponyo. Masya Allah. Hana cara-cara MTQ nyo. Pulang kaya kelimang MTQ. Masya Allah. Nidukung. Bena kata-kata. Nyo kapal daw. Nyo panitia kapal itu. Lagi usah damgam ako. Nyo kay pajupe mo. Nyan pa. Piala dia na ni buhana na. Kaya pajupe mo. Be sampai jubit kata-katanya dari mulut bumi. Yang dijubit dari mulut bumi adalah semoga ustazah sehat selalu. Semoga ustazah sehat selalu, mampu mendidik anak lon katibuk di belang, lon katibuk di glen, hana mampu lon pernah keluar wawahat kuanan lon, bahlah ustazah yang pernah anak lon. Nyanyi doa yang dijubit dalam mulut bumi. Kak, kita kembali buat cerita apa? Nyanyi upa-upa bunuh boleh ni. Ho, kamu nak kau ni? Mi, ho, kamu nak kau cerita ni? Abi, Kak Mei. Ya, dipuduh oleh Allah mi, dipuduh oleh Allah berkandung. Maka Sayyidina Sauban wadanya nyukun, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh lagi? Ternyata selama ini perjalanan Sayyidina Sauban 3 jam menuju ke rumah Allah, Masjid Rasulullah, yang hitung pahala, tak jahit pahala. Yang jalan kaki Sayyidina Sauban. Kan lagi tanya, kau pakai Honda ya? Ya Pak kan? Pakai Honda. Masjid ikermo masjid. Pakai Honda haji. Lebih Honda mak dia. Lebih Honda lu yang main tu bohong. Lebih Honda kan? Dah lebih Honda aja. Ikermo masjid pakai Honda. Tapi hana pu yang penting jauh masjid. Nih. Kembali dong. Ternyata semua gerak-gerik perjalanannya Sayyidina Sauban dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Sayyidina Sauban, mengapa tidak jauh lagi? Seandainya jauh lagi akan kutempuh untuk menuju ke rumah Allah demi untuk mengejar pahala itu. Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Ternyata Sayyidina Sauban watenya bakti bunga, bakti uro dalam perjalanan menuju rumah Allah. Wate sebelumnya lupi dah tak lupi ya bidan, lupi dah. Ternyata Sayyidina Sauban watenya pakai baju dua lapis dalam lagi lu lah, kan? Jika dia praktek lu macam ni lah. Ya. Di dalamnya baju baru. Yang luar jasnya baju lama. Baju lama. Baju lapis pakai. Yang dalam baju baru. Wadahnya tinggal dalam perjalanan merumpuklah dengan urang Tuhan wadahnya. Urang Tuhannya dalam kedinginan. Ibaratnya lagi umi lah tiga kedua. Nak kandung dia puja. Bukan dah mau umi tiga kedinginan. Belum buka baju. Sayyidina Sauban kebuka baju hijau ke uminya banget baik lupi jadinya. Tapi kebuka di mana pun yang baju lama kebuka, baju baru hendak kebuka. Maka gekun dia Sauban wadahnya gepuduh pahala oleh Allah. Seandainya engkau memberikan yang baru wahai Sauban, pahala jadi tahu. Tapi kata memberikan yang tidak baru, memberikan yang lama, pahala jadi tahu. Maka gekun dia Sauban, pahala yang baru ya Allah. Punya dong tu pun pahala dia tahu. Padu menuju. Masya Allah. Yang kedua, yang kedua. Kak, habisnya insya-Allah datuk ni, Lo kalian pojok madang gading. Ana dengar dah, alhamdulillah. Yang kelima, mengapa tidak semuanya? Ni, nyuhai tak yang kelima. Mengapa tidak semuanya? Ibnu Sauban bukan orang yang kaya ni. Kian anak kaya, kian biasa macam sederhana. Yang penting wadai warung nak berpaju lah. Hana megah-megah hana. Baca biasa-biasa macam Bandung, biasa-biasa macam Paju, biasa-biasa macam. Tapi dia urang ji galak tak gejuk kegok ni. Paling galak dia. Apa itu galak gok beo hananya, hana makanan gejuk ju. Pula yang Paju pada na roti, tabuh roti. Ada na urang laki mungkin Bandung gejuk. Bahagian dia. Yang penting yang ada Paju, yang penting kegok Paju.
nyolah si nasauban. Maka wadenyan ternyata nahata yang mata getinggai. Nahata yang mata getinggai. Pakan getinggai ku bermoh ke. Maka gupedeng ni Allah. Wahai sauban, seandainya engkau memberikan semuanya hartamu yang masih engkau sisakan kepada istrimu ini, mungkin pahalamu seperti ini wahai sauban. Maka kekeli sauban, pakon halunjuk Bandung ya Allah, pakon halunjuk Bandung. Umi yang dimuliakan Allah, bak malam yang berbahagianya nyogok tempat amalannya. Lung dengar gunung napeng bani dia 12 juta nyo na tambahan 15 juta nyo di umi tanyo hanapeng umi tanyo di lupa na tirupe mi ju na luarbe na limarbe ju nyan pahala kajai percaya yakin umi na pahala yang selalu mengalir bumi yaitu sedekah jariah bumi. Selain anak yang soleh adalah sedekah jariah bumi. Yang sedekah jariah adalah sabuh pahala yang sangat membantu budaya dalam kubur bumi. Mi urang dalam kubur na 20 tempat. Sabuh tempat adalah berada di taman surga Allah. Sabuh tempat berada di jurang nerakanya Allah. Urang yang selamat dari jurang nerakanya Allah selain anak yang soleh adalah sedekah jariah. Hanapat bantah minat. Umi jo hirubai nyan tumbuh 7 ribai. Umi jo 7 ribai nyan tumbuh 7 ribai. Laganya ke sedekah jariah umi luar biasa. Man Ustaz lun hana mampu lun pegang sedekah atau kiban doa yang lemah-lemah dengan doa yang baik tak caci-caci, yang baik tak caci-caci saudara tanya pelok tak caci ustazah tak pegahnya tak pegah haji baik ada aja menyena orang yang tak dengar pegahnya pegah haji hai tapi pernah ada lung tak bawa tu ada lung jarang tak pegah habar ni ha jangan ada lung tak bawa tu padahal kan hang dong ngajari anak tapi gaduh tak pegang-pegang pokok baik. Sesungguhnya pahala terbesar adalah selain kita tidak mampu memberi sedekah, memberilah doa terbaik kepada saudara-saudara kita yang berbuat baik. Umi yang dimuliakan Allah, ayah anda yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Dari kisah saubannya semoga bisa terpetik pelajaran yang sangat luar biasa. Semoga yang pun lun harap lima wate bapak-bapak bisa digerakkan bak masjid. Ulun tuan ino tinggal bak masjid nusu. Ya, mungkin menyenang langkah unesu na masjid Jasdam ke SMP leh. Nah, ulun tuan ini, masya Allah. Semoga Gedayoban Bandung insya Allah bisa tergerak hati kita untuk menuju rumah Allah. Itu untuk bapak-bapak. Mana untuk ibu-ibu akibat beramallah kebaikan yang mampu kita lakukan. Penyan yang penting sembahyang be sampai tinggal. Tak jaga begat tak jaga. Wade kaibang yang siap-siap judi mayang, siap-siap jual dengan sajadah. Oh, balik semayang semangat untuk kegiatannya baca Quran. Tidak ada amal kebaikan yang mampu menyemangati kita selain membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Qurannya ibarat penyemangat hudiknya. Kalau seandainya ingin bertahadus dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh no, mandang umi-umi Bandung, semoga ceramah singkatnya insya Allah bermanfaat.